Seperti yang diketahui, Marquez tadinya membela Repsol Honda dan kontraknya baru habis pada 31 Desember 2023. Alhasil, Marquez dilarang secara publik membicarakan sensasi yang ia rasakan soal motor Ducati yang ia kendarai dan juga soal kerjasama perdananya dengan kru Gresini. Namun, Marquez akhirnya bisa secara legal membicarakan Ducati. Dalam tes itu, ia langsung mencatat waktu tercepat keempat dengan 1 menit 29,424 detik, 0,171 detik di belakang Maverick Viñales. Ia juga jadi rider Ducati terbaik kedua di belakang Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Marquez menolak membeberkan secara detail soal perbedaan Honda RC200V dengan Ducati Desmos 16. Namun, ia tak memungkiri kedua motor ini membutuhkan gaya balap yang benar-benar berbeda. Meski begitu, ia optimis karena Desmos 16 adalah motor superior. Marquez juga mengaku langsung merasa nyaman sekalinya mengendarai Desmos 16 di lintasan, meski sebelumnya mengendarai Honda selama 11 tahun. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak tampil kelewat ngotot saat mencatatkan waktu terbaiknya, dan ini tentu pertanda baik. Kesan pertama yang baik, itulah yang dilakukan Fabio Di Giannantonio di tim VR46 pada hari pertama dan satu-satunya tes pasca musim MotoGP yang diadakan beberapa pekan lalu di Ricardo Tormo Valencia. Pembalap asal Roma itu mengenakan setelan balap Gresini Racing hitamnya dan naik ke Ducati Desmos 16 GP23 dari tim VR46 yang hingga beberapa jam sebelumnya adalah milik Luca Marini. Setelah beberapa jam mempelajari motor dan tim, Di Giannantonio mencetak rekor yang penting, meninggalkan tim barunya dengan perasaan yang baik untuk musim 2024. Alessio Salucci yang lebih dikenal sebagai Uccio dan sekarang menjadi direktur tim VR46 menjelaskan alasannya memilih Di Giannantonio untuk menggantikan Marini yang akan hengkang. Bukan masalah pasar, dengan Fabio yang masih berstatus bebas setelah kedatangan Marc Marquez di Gresini Racing, tetapi karena ia terkesan dengan penampilannya dalam 2 bulan terakhir musim ini. Cukup 1 hari pengujiannya dengan VR46, Di Giannantonio membuat Salucci dan tim terkesan. Bukan karena catatan waktu yang bagus, tetapi karena kecepatan yang berhasil ia pertahankan dengan ban bekas. Marini bekerja dengan kru lama Mir yang dipimpin oleh Giacomo Guidotti sebagai kru shift. Mereka sudah bekerja sama di tes pasca musim Valencia pada 28 November 2023. Marini pun mencatat waktu tercepat ke-10 dan menjadi rider Honda dengan posisi terbaik. Dalam situs resmi Honda Racing Corporation HRC pada Selasa, Marini pun menjelaskan sensasi yang ia rasakan dalam tes itu. Ia mengaku puas atas hasil dan kinerjanya bersama Repsol Honda. Meski begitu, ia bertekad bekerja lebih keras sepanjang masa liburan musim dingin ini. Marini juga mengaku akan mengawali musim dengan mempelajari kecepatannya di atas RC200V. Setelahnya, ia ingin konsisten melaju di depan Mir yang bergabung dengan Repsol Honda sejak 2023. Jika target ini terpenuhi, maka ia akan berusaha memburu trofi dengan skuad oranye. Di penghujung musim MotoGP 2023 yang lalu, sorotan silly season sempat fokus tertuju pada sosok Fermin Aldeguer sebagai pembalap rookie pengisi lubang yang hadir diakibatkan efek domino yang disebabkan pindahnya Marc Marquez ke Ducati. Namun pada akhirnya Aldeguer tetap bersama Bosco Scuro di Moto2 musim baru dengan ban Pirelli. Umumnya, alasan yang menyebabkan kenapa VR46 akhirnya tidak melabuhkan pilihannya pada rookie ini adalah soal biaya transfer yang harus dibayar untuk melepas Fermin dari kontrak 2024 yang rumor pedoknya memperkirakan sampai lebih dari 1 juta euro. Ternyata, bukan hanya itu. Hal ini semakin jelas setelah Luca Bosco Scuro menjadi tamu utama di program podcast Forcia Cerecon, berbagi-bagi rincian tentang fenomena Aldeguer di akhir musim 2023 yang pada akhirnya menghadirkan kesimpulan bahwa keputusan Aldeguer tetap di Moto2 di 2024 adalah cukup tepat. Menurutnya, bertahan adalah pilihan yang tepat untuk Aldeguer. Dan jangan lupa bahwa 2 bulan lalu Aldeguer berada dalam kesulitan, jadi tidak masuk akal untuk pindah ke MotoGP.
Memang benar Aldegar telah memenangkan 4 balapan terakhir, tapi itu tidak cukup untuk siap pindah ke MotoGP. Sebuah kategori yang mengharuskan pembalap memiliki banyak pengalaman. Salah satu sinyalemen mendasar yang mengikuti perpindahan Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Racing adalah pembalap Spanyol itu membawa serta sponsor minuman energi Red Bull ke tim barunya. Sinyalemen ini berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah itu artinya Red Bull hengkang dari list sponsor tim Repsol Honda? Namun kenyataannya di website Repsol Honda bagian sponsor masih ada terdaftar brand minuman ini. Dan terakhir, penampilan perdana Luca Marini di video resmi cukup memperlihatkan semuanya. Ia hadir dengan kaos buatan brand Castor, warna kaosnya gelap cenderung hitam dengan pinstripe orange di atas. Sepertinya warna aparel Repsol Honda akan seperti ini di 2024. Sama seperti Repsol, Red Bull sendiri memiliki kontrak sebagai sponsor tim pabrikan Honda MotoGP di musim 2024 ini. Belum ada informasi resmi mengenai ini dari Repsol Honda maupun Red Bull. Namun sebelum ini terdengar kabar bahwa Red Bull meninggalkan tim factory Honda dan bahkan meninggalkan klausul bahwa selama periode musim 2024 tim ini tidak bisa berkolaborasi ataupun menampilkan brand minuman energi apapun di luar Red Bull. Body fairing samping Aprilia RSGP 2023 Aprilia Racing Team. Hanya ada banner tulisan Aprilia besar sementara logo sponsor lainnya kecil, yang menandakan bahwa entitas seperti Sky maupun Castrol hanya berlaku semacam co-sponsor dari tim pabrikan Aprilia ini. Atau dengan kata lain, belum ada sponsor utama yang menempel pada Aprilia Racing. Dan sepertinya 2024 pun keadaan ini tidak akan banyak berubah, padahal performa RSGP secara umum terus meningkat dan lebih baik dari duo Jepang Yamaha dan Honda. Hal ini tak ayal membuat Massimo Rivola bingung, sebab dalam beberapa tahun terakhir Aprilia telah mendapatkan banyak visibilitas dan memiliki sepeda motor yang bagus. Patut diketahui bahwa perubahan grafis dan warna dari livery tidak diatur oleh regulasi teknis sehingga kapanpun saja semasa musim berlangsung, tim dapat bersalin rupa livery dengan bebas.